Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol ya. Seperti biasa teman-teman ya, saya tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang gagal bayar di pinjaman online. Jadi di video kali ini saya dapat chat dari pihak pinjam duit karena memang ada tagihan lumayan besar teman-teman. Itu untuk tagihannya untuk sekarang ya, sampai sekarang itu mencapai berapa? 120 juta ya kalau nggak salah ya, sampai sekarang. Kalau teman-teman sering nonton video saya, mungkin teman-teman tahu ya untuk tagihannya berapa, kalian tahu ya. Karena untuk aplikasinya selalu saya update. Nah, di video ini saya akan berbagi tentang pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Ini sudah lewat 3 bulan, kemudian dapat WA seperti ini. Oke, seperti biasa di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya. Intinya kalau hutang wajib dibayar teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mampu atau nggak ada dana, nggak ada uang untuk pelunasan kalian, ya nggak usah takut. Intinya seperti itu ya. Oke, langsung saja kita bahas mulai dari depan teman-teman ya. Nah, jadi saya dapat WA dari pinjam duit teman-teman seperti ini. Siang, Bapak Ibu, bagaimana tunggakannya? Kenapa tidak ada respon? Keringanan pun sudah diberikan, masih belum juga dibayarkan. Nah, saya bilang di sini teman-teman belum ada dana. Ya, padahal waktu telat 2 minggu, 3 minggu, mungkin teman-teman sudah pernah ya telat 2 minggu atau 3 minggu, tiba-tiba dapat WA katanya Deci mau datang ataupun gini-gini. Nah, tapi ini sudah 3 bulan loh teman-teman. Sudah 3 bulan sampai sekarang belum dibayar ya ini, tapi WA terus, gak ada yang datang. Ya kan? Ini untuk pinjamannya sekitar 120 juta ya, keterlambatan. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak, cuman berbagi pengalaman saja ya. Oke. Kemudian di sini teman-teman belum ada Kak, seperti itu kan saya balasnya. Sudah terkumpul berapa Bapak dananya? Saya bilang masih kosong Pak. Ya karena memang nggak ada gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman misalkan dapat WA kayak apapun dari pihak pinjol, kalau kalian nggak ada dana, boleh kalian balas ya apa adanya. Nggak ada dana ya masih cari, ya boleh-boleh aja gitu loh teman-teman. Intinya kalau kalian nggak ada dana ya nggak usah takut gitu loh. Jadi cara menghadapi pinjol itu ya intinya kalian nggak usah takut, itu aja sih. Ya, contohnya kayak di video-video saya, kalau ada yang neror kalian teror balik aja gitu loh. Ya kan, bukan kita niat gak bayar enggak, tapi karena gak ada dana. Kalau kita diteror ya nggak mau diteror, kita teror balik aja seperti itu, ya kan? Oke, kemudian bisa di apa ini kan bisa difotokan saldo di ATM-nya untuk dibawa ke respon ya. Jadi dari pihak pinjam duit ini minta foto teman-teman ya. Bisa difotokan saldo di ATM-nya untuk dibuatkan laporan. Jadi dia minta foto saldo di ATM katanya. Nah, kemudian saya balas, saldo apa? Nah, dari pihak penagih ATM. Nah, jadi saldo ATM minta fotokan. Mungkin dia dari pihak penagihnya, mungkin atasannya minta, ya kenapa aku nggak bayar? Karena memang tagihan lumayan besar teman-teman. Teman-teman tahu sendiri ya. Bisa kalian cek lah di video-video saya. Tagihannya lumayan besar. Ya mungkin buat laporan. Nah, kemudian saya balas kosong. Nah, seperti itu ya. Minta buktinya, Pak, sama mutasi riwayat transaksi terakhir 14 hari ke belakang ya. Jadi semacam kayak buat laporan ya, nggak tahu juga sih apa memang dia buat-buat atau memang buat laporan, ya boleh-boleh aja lah seperti itu. Kemudian saya balas ini teman-teman ya, buat apa? Buat apa kayak gitu nggak dibalas. Akhirnya saya kirim ya stiker kayak gini lah teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri stikernya kayak gini. Karena memang apa teman-teman? Karena kalau saya telat bayar, kayak apapun teror dari DC pinjol, kayak apapun ngancamnya, kayak apapun cara penagihannya, saya nggak pernah takut. Ya nggak pernah panik. Kenapa? Ya karena panik percuma kalau kita nggak ada dana. Takut percuma kalau kita nggak ada dana. Intinya ya hadapi aja. Seperti itulah ya. Oke, kemudian untuk laporan. Bapak punya uang atau tidak, nanti bisa dilihat dari uang masuk dan keluar karena sudah 4 bulan lebih. Belum juga ada dana sama sekali. Jadi 4 bulan katanya nggak ada dana. Ya, kalau nggak salah keterlambatan hampir 4 bulan memang teman-teman. Oke, itu dipinjam duit ya. Oke, kita lanjut. Kemudian saya kirim bom lagi kayak gini. Akhirnya saya dikasih gini teman-teman. Ditunggu. Di sini Pak ada 8 tagihan keterlambatannya. Nah, jadi ada 8
cicilan teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri tagihan nomor pinjaman ya. Yang pertama 18.700 sekian sekian, yang kedua 9.100 sekian sekian, yang ketiga 35 juta, yang keempat 9 juta, yang keenam 9.500.000, yang ketujuh 11 juta sekian sekian, yang ke-8 itu 23 juta sekian sekian. Totalnya ini teman-teman, total tagihan Bapak sampai saat ini belum dibayarkan itu 117 juta. Nih bayangkan teman-teman ya, ini bukan pinjol-pinjol biasa teman-teman. Kalau teman-teman yang telat bayar itu kebanyakan 5 juta, 3 juta, 1 juta sudah panik ya. Makanya buat teman-teman nggak usah panik ya. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau nggak mampu, nggak ada dana ya ngapain takut, kan percuma ya kan. Jadi lumayan besar seperti ini. Kemudian saya masih usaha Pak ya. Kemudian seperti itu saya balasnya. Dan kemudian data diproses otomatis sistem sesuai kesepakatan bersama awal pendaftaran pinjaman. Jadi kalau kita seperti ini teman-teman, kita pasrah aja apapun yang dilakukan oleh pinjol ya, mau-mau aja, mau ke rumah kek, mau kenapa ya boleh-boleh aja, kan kita ngikuti karena kita memang nggak ada dana gitu loh teman-teman. Jadi saya infokan seperti ini biar teman-teman tahu update terbaru dari pinjam duit, karena memang lumayan besar kan. Nah, seperti itu teman-teman bisa ceklah video saya. Untuk aplikasinya selalu saya update. Misalkan didatangi, nanti saya infokan didatangi, seperti itu ya. Oke, kemudian siang Pak, bagaimana kelanjutannya pembayarannya? Hari ini sudah masuk pertengahan bulan tanggal 15, belum juga dibayarkan. Saya balas iya, masih belum ada dana, nggak balas lagi teman-teman. Ini besoknya dia WA lagi, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kalau kita punya hutang ya memang wajib dibayar. Tapi kalau kita nggak mampu, yang pertama-tama kalau teman-teman nggak mampu bayar di pinjol, yang pertama-tama kalau dari saya, kalian harus kuat mental. Jadi mental kalian harus kuat, karena apa? Karena kalian akan diteror oleh pihak penagih. Ya diteror, di WA, di telepon, bahkan kalau telat sudah 2 minggu, 3 minggu, biasanya ada semacam WADC mau datang atau tim kolektor, bahkan ada yang nakut-nakuti. Dari pinjol itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman cukup butuh mental aja, kuatin mental itu aja sih saran saya. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kita nggak mampu ya bagaimana lagi, kita hadapi aja teman-teman, seperti itu ya. Kalau masalah sebar data untuk aplikasi pinjam duit masih belum ada, cuman ya kalau teror itu sudah biasa teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman ya, untuk telat bayar di aplikasi pinjam duit hampir 4 bulan, tagihan mencapai 120 juta ya kurang lebih. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat buat pengalaman teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye-bye.